Jadi saya kalau waktu itu justru di Desember saya pertama saya cedera itu mungkin kurang lebih tahun lalu lah. Jadi saya cedera, saya bengkak. Cuma itu saya langsung MRI, MRI. Nah itu nggak tahu karena masih bengkak banget di MRI hasilnya kayak bias, jadi nggak terlalu kebaca gitu. Sampai akhirnya saya tetap pemulihan normal, fisioterapi sampai akhirnya saya merasa sudah sembuh. Tapi saya tidak sampai di titik yang sembuh total gitu. Jadi rasanya kok nyangkut di sini. Padahal saya mengikuti program fisioterapi cukup bagus. Sampai akhirnya saya coba cek lagi ke dokter waktu di Jakarta kan karena COVID. Saya coba cek ke dokter Sabtu di Bintaro Premier dan hasilnya dibilang oh ini ternyata ACL ada yang putus sama meniskusnya kemudian sobek. Jadi saat itu saya langsung MRI dan bener aja begitu hasil MRI ketahuan kalau ACL putus dan meniskus sobek. Ya sejujurnya saya langsung shock sih gitu karena saya tahu banget ya itu salah satu hal yang terberat lah yang dilewati seorang atlet ketika menghadapi cedera ACL dan meniskus gitu. Jadi cuma saya sempat shock, cuma saya pikir ya memang harus dilewati kalau saya pengen berkarir lebih lama gitu. Mungkin kalau orang yang pengen udahlah udah cukup gitu, akhirnya mungkin pensiun memilih untuk udah main biasa aja. Tapi kalau saya berpikir untuk saya pengen karir saya lebih panjang, saya ibaratnya mengistirahatkan diri saya mungkin 6 sampai 7 bulan untuk pemulihan supaya nanti bisa kembali lagi ke lapangan. Oke, saat shock seperti itu pasti ada quote inspiratif ataupun sosok inspiratif yang menguatkan masnya. Itu di masnya siapa ya? Sejujurnya waktu itu yang ada di benak saya cuma Julham Jamrun. Jadi saya tahu Julham itu waktu itu dia sempat cedera juga ACL, terus dia lama istirahat. Setelah dia balik lapangan dia main di Persib Bandung, dia jadi pemain terbaik sekaligus top skor dan bawa Persib Bandung juara di Piala Presiden. Itu saya ingat banget. Dan itu sih yang ingat saya kalau jadi ya kalau saya merinding ngomongin si Julham. Jadi kalau kita mau nyerah sama situasi ini ya lihat orang lain banyak yang bisa bangkit dari dan bahkan yang banyak teman-teman bilang juga biasanya orang yang setelah cedera itu biasanya lebih kuat sih mas karena dia lebih konsisten ngejaga badan, lebih komitmen untuk menjaga tubuhnya gitu dibanding teman-teman yang masih sehat kan biasanya agak santai ngelupain latihan-latihan yang kecil gitu. Tapi setelah dapat itu berita tentang cedera ACL gitu, itu ceritanya pertama ke siapa? Ke istri kah atau ke Istri orang ya, tua? pertama saya telepon istri. Betul saya waktu itu sendiri, jadi saya berangkat ke rumah sakit sendiri, saya bawa mobil sendiri, saya cek sendiri. Dapat berita itu saya langsung telepon istri, video call istri untuk ngasih info kalau cederanya lumayan parah gitu dan harus dioperasi. Dan apa tanggapan dari istri? Apakah langsung ikut shock juga atau Ya istri pasti ikut shock juga lah karena dia lumayan cukup nemenin karir perjalanan saya sebagai atlet ya. Tapi dia support saya sih, memang dia juga support untuk ya udah kalau memang harus operasi ya itu yang jalan terbaik gitu. Selain Julham, kemudian istri, kemudian sosok siapa lagi yang menjadi penyemangat dalam menjalani masa sebelum operasi dan sesudah operasi ini? Ya sosok lain yang menjadi penyemangat saya di hari-hari ya nggak bisa dipungkiri anak lah. Saya pengen anak saya ngeliat saya main lagi di lapangan, saya pengen ngeliat anak saya ngeliat saya tampil lagi di liga profesional futsal. Saya pengen apa perlu anak saya ngeliat saya tampil lagi di nasional tim gitu-gitu. Itu selalu jadi motivasi saya sih buat saya pengen, saya umur saya kan 30 mau 31, pengen anak saya tuh bisa main futsal ketika saya masih main jadi pemain di profesional gitu. Jangan lupa subscribe ya.